selaku Humas Personal yang Pak Musyono dan Pak Miko selaku administrasi manajer dan juga seluruh jajaran yang ada di Multimas. Rupanya grupnya yang Wilmar ya, grupnya Wilmar, PT-nya Multimas Dagati Asahan. Pagi ini rasanya senang. Saya sendiri merasa senang. Kenapa? Baru pernah saya berhubungan dengan PT seperti ini. Dan dulu tidak pernah. Jadi terima kasih kalau ada hubungan kerjasama antara cabang dinas pendidikan Kisaran dengan Multimas atau grup Wilmar. Memang itu salah satu tugas daripada kepala sekolah. SMK itu nggak bisa bermain, nggak bisa. Kalau memang mau. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, ya, puji syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini melalui program magang guru ya, PT Multimas Dagati Asahan melakukan program ya melalui CSR-nya saling bersambut. Kalau di pemerintahan kita kementerian itu di Kementerian itu, jadi program ini telah direncanakan mulai Agustus. Hari ini kita launching mulai kegiatannya ya. Kemudian kami dari SMK Negeri Sadar Putih menyampaikan hormat dan rasa terima kasih kami kepada pimpinan cabang yang meliputi PT Multimas Dagati Asahan Bapak Yopi, kemudian hormat juga yang sama kepada Bapak Miko selaku administrasi manajer, serta terima kasih kami yang luar biasa kepada Bapak Agus Sumayatong yang telah mensupport program ini melalui proses pembicaraan, kemudian direalisasikan hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur dan sangat berterima kasih banyak kepada tim termasuk Humas, ada Pak Rasid dan Arya. Kemudian hormat kami kepada mentor yang telah berhadir hari ini, serta Bapak Ibu guru yang magang, kemudian yang kami banggakan siswa kami sekalian. SMK Negeri 1 RPUD Bapak-bapak sekalian memiliki program melalui proposalnya kemarin. Pertama itu magang guru, kami rasa karena guru-gurunya itu perlu upskilling dan upgrade mengenai kemampuannya agar alumni kami ini memiliki karakter dan skill yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang ada di Kuala Tanjung. Kemudian selain magang guru, untuk adik-adik juga seperti yang disampaikan oleh Pak Yopi juga, jangan pernah menyerah ya. Kita terus berkembang, ilmu terus berkembang. Jadi jangan karena industri banyak di batubara, jadi kita enak-enak aja gitu. Jadi kita terus berkompetisi dengan teman-teman lainnya untuk masuk ke dalam industri, karena SMK siogianya adalah untuk bekerja. Baik, untuk itu dari Bapak Edwin Suranto. Namun sebelum itu saya ada ice breaking dulu Bapak Ibu, mohon izin ya, kita ada ice breaking dulu sebelum kita akan menyusun meja agar lebih enak melihat materi yang disampaikan oleh Bapak Edwin Suranto. Nah, mohon izin sekali lagi untuk nanti ketika saya menyampaikan selamat pagi. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Seksi Pembinaan SMK Cabang Dinas Kisaran, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang akan disampaikan oleh Bapak Barita Manulang Esa. Nah, apalagi sekarang konsep kawasan industri yang dibangun oleh
pemerintah di sini yang sangat luar biasa, itu memerlukan orang-orang yang benar-benar berdedikasi tinggi, pengetahuan tinggi, dan kemampuan daya juang tinggi. Ini kita terus berkembang ini. Ya, kita terus berkembang. Dan kita berdiri di tahun 96 sampai 2022 ini, perkembangan industri kita mulai dari saatnya anak-anak selesai sekolah, industri membutuhkan juga tersambung. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan tadi. Adik-adik sudah memilih SMK, siap untuk terjun. Kita menjadi penonton. Coba adik-adik ingat ya, nanti udah tamat SMK. Iya, kalau ada pertanyaan mungkin dari adik-adik, ternyata mau curhat juga boleh gitu ya. Ternyata McD ataupun yang lain-lain ayam goreng. Selamat pagi semua. Pagi. Oh iya. Lupa. Ada lagi sebenarnya di perusahaan kami kalau kita. Jadi saya ucapkan kembali selamat datang di PT Multimas Teknologi Asahan. Jadi PT Multimas Teknologi Asahan ini adalah bagian dari Wilmar Group. Wilmar Group sendiri adalah perusahaan internasional yang bergerak di bidang agrikultur dan bidang oleokimia serta bidang usaha lainnya yang sudah berada di lebih dari 50 negara dan 50 region. Oke. Jadi untuk jumlah unitnya sendiri atau jumlah pabriknya, Wilmar sudah memiliki lebih dari 500 pabrik. Dan kita adalah bagian dari Wilmar Group yang seluas itu. Oke. Jadi ini adalah lokasi dari PT Multimas Teknologi Asahan. Kita berlokasi di Sumatera Utara, di Kabupaten Batubara. Jadi seperti yang Pak Yogi sudah paparkan, kita menduduki lahan sekitar 70 hektar. Dengan beberapa juga di area kita memiliki tetangga, yaitu PT Bakti Group atau PT Domamas di sini. Lalu juga ada PT Inaldo yang sudah berdiri lebih dulu daripada PT Multimas, dan juga ada fasilitas negara terbaru yaitu Pelindo 1 atau KTMT, Kuala Tanjung Multi Purpose Terminal. Jadi dari lokasi sendiri kita sudah bisa pahami bahwa kita berlokasi di tempat yang sangat strategis, yaitu berada di Selat Malaka yang sangat mendukung kegiatan ekspor dan juga impor dari segi bahan baku. Itu nggak cuma minyak goreng, tapi juga ada banyak produk-produk lainnya. Nah, keunggulan dari PT Emena Kuala Tanjung dibandingkan dengan unit-unit Wilmar Indonesia adalah jumlah produknya. Jadi dibandingkan dengan unit lain Wilmar Group Indonesia, kita adalah perusahaan yang memiliki jumlah produk yang paling banyak karena kita bergerak di bidang specialty fat. Jadi specialty fat ini banyak sekali produknya, tapi bisa kita kategorikan dalam beberapa kelompok. Yang pertama untuk yang keperluan coklat, confectionery, dairy, bakery, margarin, frying, infant food atau konsumsi balita, lalu untuk teknikal dan juga yang terakhir MLP. Nah, untuk masing-masing kelompok kita memiliki lini produk. Contohnya untuk coklat CBE kita punya lini produk Wilcok, CBI kita punya juga Wilcok, ada juga CBS. Ada CBS Total Choco, kalau ada confectionery fat, dairy, bakery, culinary, functional fat, dan juga lebih banyak lagi sebenarnya. Ini hanya beberapa. Kita bermulai dari pohon kelapa sawit ini. Nah, dari pohon kelapa sawit ini hampir semua bagian itu bisa dimanfaatkan. Jadi industri kelapa sawit itu bisa dibilang industri yang hampir zero waste, karena semua bagian di pohon itu bisa dimanfaatkan. Yang kita ambil itu adalah bagian tandang buah segarnya atau FFB, fresh fruit bunch. Nah, dari tandang buah segar kita akan pisahkan buahnya di PKS. Dari buahnya akan dihasilkan beberapa bagian, yaitu dari daging, dari biji, dan juga ada shellnya. Nah, untuk minyak goreng kita akan ambil bagian dagingnya sini atau kita bilang mesocarp. Dari mesocarp itu kita masukkan alat press, nanti akan dihasilkan minyak yang bisa kita olah lebih lanjut sebagai bentuk CPO atau crude palm oil. Nah,
tidak hanya buahnya atau tidak hanya dagingnya, kita juga bisa olah lebih jauh dari bagian biji atau kernel. Di sini kernel. Jadi kernel itu juga bisa kita press lagi, bisa lanjut. Kita akan menghasilkan crude palm kernel oil yang kita bisa olah menjadi minyak-minyak yang diperuntukkan untuk konsumsi pangan juga atau edible. Nah, untuk cangkangnya sendiri kita bisa manfaatkan untuk bahan bakar boiler dan juga bagian-bagian lain seperti fiber, jenjang kosong. Lalu juga ada empty shell-nya, itu juga bisa kita gunakan sebagai bahan bakar boiler. Jadi hampir ya, itu semua zero waste ya. Oke. Nah, ini adalah diagram singkatnya. Jadi lokasinya kalau bisa digambarkan mungkin seperti di sini, kita bisa lihat lokasi secara gambarnya. Untuk bulk refinery dan juga fractionasi itu ada di tengah-tengah sini. Ini adalah special refinery. Lalu untuk plant SF itu ada sebelah sini semua, satu area. Nah, untuk packing plant kita juga di sini. Ini yang texturizing, ini flavor plant, dan ini adalah consumer pack. Nah, untuk yang raw material kita punya palm oil atau PKS yang berada di paling depan pabrik. Lalu PK crushing plant kita ada di belakang. Oke, ini adalah gambar-gambarnya. Oke, mungkin sekilas saja kita lihat sini. Nah, ini adalah warehouse kita. Kita juga memiliki warehouse dan dedikasi untuk produk-produk kita, terutama untuk produk specialty fat. Jadi warehouse kita sudah fully automatic untuk bagian SF specialty fat dan juga semi otomatis untuk bagian minyak goreng. Jadi maksudnya otomatis ini adalah mulai dari racking sampai juga dengan palletizing, semua sudah memiliki sistem yang robotik. Jadi tidak ada campur tangan manusia di sana. Dan juga kedepannya juga sistem stuffing atau kita ibaratkan masukkan kontainer itu akan memiliki sistem otomatis juga memiliki dengan alat AGV sini. Mungkin kalau adik-adik sekalian tahu industri Alibaba di Cina, nanti kita akan seperti itu. Nah, untuk jetty kita memiliki terminal, kayak saya bilang, terminal untuk kepentingan sendiri. Jadi kita terminal private jetty itu hanya boleh digunakan untuk kegiatan usaha pabrik multimas penyelesaian. Jadi jetty kita itu ada dua area, jetty A dan jetty B. Di mana jetty A itu lebih diperuntukkan untuk kegiatan ekspor dan jetty B untuk kegiatan penerimaan raw material. Nah, untuk produk kita sudah dipaparkan oleh Pak Yopi, ini adalah brand-brand yang memang sudah terkenal di Indonesia dan juga sudah umum dikonsumsi. Kita ada brand dengan merek Sania, Fortune, Sip, lalu juga Sofia, Mahkota dan sebagainya untuk minyak goreng. Tapi tidak hanya minyak goreng yang kita produksi di PT Multimas, tapi juga banyak produk-produk lainnya. Ya, nanti akan kita lihat lagi lebih jauh. Oke, mungkin di sini sekilas saya jelaskan mengenai proses singkat untuk produksi minyak inti kita yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi nilai-nilai inti ini berlaku di semua Wilmar Indonesia. Wilmar Group Indonesia. Yang pertama adalah profesionalisme yang dasar Wilmar miliki. Yang kedua itu rendah hati yang dasar kedanaan, integritas yang dasar kejujuran, kerja keras yang dasar kegiatan dan kapasitas kepemimpinan luasan global. Nah, ya, kurang jelas. Oke, jadi seperti Pak Yogi tadi sudah jelaskan, kita berdiri itu dari hanya 2 unit saja, yaitu refinery dan fractionasi. Di tahun 1996, namun pada tahun-tahun berikutnya kita terus mengadakan ekspansi. Kita berekspansi dengan membangun pabrik baru, lalu kita juga berekspansi dengan membangun unit usaha baru bergerak di bidang packing produk dan juga specialty fat. Hingga pada akhirnya di tahun 2022 sampai tahun 2023 ini kita akan atau sedang membangun unit usaha baru yaitu Wilmar Padi Indonesia. Kita bergerak di bidang pengolahan padi dan juga kita sudah atau mungkin sedang in progress dalam proses reklamasi yang akan kita galakkan di tahun 2023 sampai 3 tahun berikutnya dari 2026. Oke. Nah, untuk plant-plant kita sendiri atau pabrik-pabrik kita sendiri, kita memiliki beberapa bagian. Mungkin saya jelaskan sedikit dari sini. Jadi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu pertama adalah bulk processing atau prosesi curah. Itu terdiri dari refinery, fractionasi, dan juga refinery specialty fat. Dengan jumlah pelangnya di refinery
curah atau bulking itu ada 3 plant. Total kapasitas kita 5.850. Vaksinasi kita ada 4 plant, total kapasitasnya 7.500 ton per hari. Dan juga specialty fat kita ada 3 plant, 1.140. Kelompok berikutnya adalah pengolahan material atau bahan baku, yaitu terdiri dari palm kernel crushing atau crushing dari kernel, atau kita bilang biasanya kernel crushing plant. Dan juga ada juga palm oil yang kita ketahui sebagai pabrik kelapa sawit atau PKS. Jadi kita memang tidak punya kebun, tapi kita mengolah mulai dari bahan baku. Kelompok selanjutnya adalah specialty fat. Specialty fat ini terdiri dari beberapa plant yaitu sertifikat vaksinasi PMF atau palm meat fraction, lalu ada hidrogenasi, intensifikasi, dan juga dewaxing. Mungkin akan terlalu panjang kalau saya jelaskan sini, nanti adik-adik di plant bisa ketahui lebih jauh lagi ya. Nah, lalu juga ada yang terakhir adalah packing plan. Kita punya 3 packing plan sini. Yang pertama teksturasi, yang kedua adalah consumer pack, tempat produksi minyak goreng, dan ketiga adalah flaggers plan. Ini saya akan memberikan salah satu contohnya, yaitu di sini produk shortening. Jadi shortening ini adalah produk yang kita gunakan sebagai bahan untuk bakery bisa, untuk frying juga bisa. Nah, pengolahannya adalah dengan pencampuran 2 jenis oil, yaitu RPO dan juga RPS. Nah, dari 2 jenis ini kita campurkan, kita blending, lalu kita masukkan ke proses teksturasi, kita bangun teksturnya. Nah, kita akan menghasilkan sebuah produk specialty fat dalam bentuk padat atau lemak. Contohnya seperti itu. Customer kita juga sudah mendunia ya, adik-adik. Jadi customer kita sudah banyak sekali, dan juga dari merek-merek terkenal, contohnya Nestle, Lotte, ada juga McD. Jadi sudah banyak dari customer kita di skala global. Nah, untuk ekspor sendiri ini mungkin kurang jelas gambarnya. Jadi kalau ekspor kita sudah mencakup semua negara, dengan volume terbesar itu ke Cina. Ini untuk sertifikasi, nah itu untuk CSR. Nah, mengenai sertifikasi, karena kita adalah bagian dari perusahaan global, nah, kita ini sudah memenuhi sertifikasi yang berstandar juga global, tidak hanya berstandar lokal contohnya sini, tapi untuk standar global sampai ya, yang terakhir adalah AIB, lalu juga ISO 9001, ISO 14000 untuk lingkungan, ISO Food Safety, FSSC 22000, RG 20001, dan standar global lainnya juga sudah kita implementasikan di perusahaan kita. Oke, ini untuk kita siasat kita terdahulu. Oke, mungkin sedikit itu adalah komponen-komponen yang dapat saya sampaikan. Pak Epi, kira-kira bisa kita masuk ke kanal mentor. Oke, Diki. Mungkin setelah ini nanti kita akan mengikuti administrasi dulu. Kita akan administrasi di security untuk mendapatkan APD, dan juga kita selanjutnya akan ke klinik untuk cek kesehatan. Ya, untuk Bapak dan Ibu, untuk adik-adik, terima kasih juga sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan terhadap industri yang ada di sekitaran Kabupaten Batubara, tentunya di PT Muktimas dan Bagian Saha. Kami negeri satu air putih, mana suaranya? Tepuk tangan yang paling meriah mana? Luar biasa. Oke, sekali lagi di level ketiga lebih cepat ya, dan harus lebih sigap. Selamat sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Baik, sekali lagi tepuk tangan. Keselamatan. Baik, tadi kita sudah dengar salam Wilma. Sekarang kita salam safety dulu. Oke? Jadi kalau saya bilang safety, ya, ibu-ibu ada di bilang safe. Ya, jadi saya bilang safety sekali lagi, safe. Ini lagi ya. Ingat ya, sepakat ya? Oke? Sepakat? Safety. Safe. Safety. Safe. Oke, kalau kita istilahkan safe, artinya itu aman. Kenapa saya buat 3 kali? Set atau ketimpa tadi kan? Ya. Nah, kira-kira tuh Pak, sebagai guru magang di sini,
langkah pertamanya itu kami bawa kemana teman kami yang mengalami kecelakaan kerja. Oh gitu. Kalau yang terpleset ada kan, saya rasa tengok terpleset juga. Kita udah ada sediakan ini kotak P3K di lokasi kerja kita. Kalau hanya tergores saja pula bisa petadin yang mengobati, kan cukup kotak P3K. Tetapi kalau dia luka robek, ya kita bawa ke klinik. Klinik kita tidak jauh. Nanti begitu. Jadi redaksi tadi yang paling utama, ingat, datang selamat, bekerja selamat, pulang selamat. Kalau yang ketiga ini sudah kita lakukan, maka amanlah kita, selamatlah kita kembali ke rumah. Dan yang terakhir, ya berdoa kita, ya kan. Itu salah satu juga, ya kan. Doa itu salah satu membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Baik, adik-adik, ibu-ibu atau bapak sekalian, ada yang mau ditanyakan sebelum nanti makan? Baik, Bapak scan wajah dulu, scan pakai ini manual. Mungkin bagi pengunjung atau tamu mungkin nanti saya rasa masih yang sifatnya masih seperti ini manual, ya. Jadi kalau kami sekarang masuk ke dalam itu, kalau wajah kami pampangkan seperti ini Departemen HS atau yang istilah singkat Infero and Safety, ya. Nah, jadi HS ini tidak terlepas dari kalau di pemerintah, ya, yang namanya P2K3, Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja, ya. Jadi jelas dulu saya mengingatkan ke belakang, kita harus ingat juga industri boleh maju, teknologi boleh maju, ya, tetapi tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ada yang ingat? Ada yang tahu Undang-Undang Nomor 1 1970? Ini dulu, ya. Sip. Ibu-ibu dan adik mengikutinya 3 kali mengucapkannya. Ayo, sip itu kita bilang aman. Kenapa kita harus bilang aman? Ya, sip pertama, kita datang selamat, aman, datang selamat. Itu dulu, ya. Yang kedua, sip yang kedua, selamat bekerja atau aman datang, pulang selamat, pulang aman, ya. Kalau tiga-tiga ini tidak tercapai, ya, maka kita akan tidak akan selamat. Coba adik-adik tadi bayangkan, ada yang naik sepeda motor dari sini? Ada, ya? Bayangkan, ya, kita sama-sama air putih nih. Saya pun orang air putih juga. Saya dekat dari ini sama air putih. Saya tinggal di payung, ya. Coba bayangkan dari ini Gelembis, ya. Gelembis, kalau kita hitung dari Gelembis Simpang Kuala sekitar 5 kilo, ya. Sampai 5 kilo. 5 kilometer dari Gelembis Simpang Kuala. Lebih, dan buat apa? Dari Simpang Kuala ke Kuala Tanjung ini sekitar 17. Artinya ada 20 yang saya bilang tadi. Yang ini untuk, oke lah, ya, lewat aja. Sebetulnya zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, ya. Nah, jadi ini adalah salah satu alat pelindung diri yang harus digunakan pada saat nanti kita bekerja, ya. Di sini ada helm, kacamata pelindung, pelindung telinga, rompi pelindung, sepatu pelindung, sarung tangan, baju kerja, dan masker. Ini pun tergantung dari jenis pekerjaannya, ya. Tidak mungkin kita pakai alat pelindung atau airplug di ruang kantor, ya kan? Karena tidak ada daerah kebisingan.
Kan seperti itu ya. Nah, jadi itu salah satu standar APD yang harus kita gunakan di mana aktivitas yang kita lakukan. Kita lihatlah kegiatannya ya. Baik ya. Nah, ini contohnya untuk pengunjung ya. Warna helmnya putih. Ya, jadi kalau kami lihat warnanya helmnya putih, ini pengunjung ini, tamu ini, seperti itu gitu. Ya, jadi udah kami buat klasifikasinya seperti itu ya. Nah, ini ketentuan pendamping, ya. Jadi selama berada di lokasi, ya, pengunjung harus didampingi oleh staf